Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Barat. Senang sekali saya Gilang Hafidzi dapat kembali menjumpai Anda dalam program Formasi Asik, Forum Reformasi Birokrasi Tematik. Pemirsa, penyebaran rokok ilegal menjadi salah satu tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan juga kesehatan masyarakat. Dan rokok ilegal yang seringkali tidak memiliki cukai resmi merugikan negara melalui kehilangan penerimaan pajak serta mengancam kesehatan masyarakat karena tidak memenuhi standar kualitas dan regulasi. Dan tentunya di era digital saat ini pemanfaatan teknologi menjadi solusi yang sangat potensial dalam upaya memberantas peredaran rokok ilegal. Dan dalam kesempatan Formasi Asik pada hari ini kita akan membahas tema terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam mengatasi penyebaran rokok ilegal. Telah hadir bersama kami dua narasumber di Studio 2 TVRI Jawa Barat. Yang pertama ada Bapak Yudi Irawan SMSI selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Bandung. Selamat sore Pak Yudi. Sore Kang Gilang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di TVRI Jawa Barat. Berikutnya ada Bapak Budi Sulistyo SEMSI selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 2 Kantor Bea Cukai Bandung. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Kang Gilang. Terima kasih sudah hadir di TVRI Jawa Barat. Sama-sama. Baik, luar biasa. Dan pemirsa pastinya saat ini juga mengenai bea cukai ataupun juga rokok ilegal ini banyak orang yang mungkin merasa juga tahu gitu ya dengan informasinya. Namun sebelum kita berbincang dengan dua narasumber di studio, kita akan terlebih dahulu melihat tayangan video berikut ini. Sahabat BC, sini-sini aku kasih tahu tutorial cara mengenali rokok ilegal. Sebelumnya, udah tahu belum kenapa sih rokok ilegal itu perlu diberantas? Yap, alasannya peredaran rokok ilegal dapat menimbulkan penurunan kesejahteraan ekonomi, khususnya bagi industri tembakau karena adanya persaingan yang tidak sehat dengan perusahaan legal, serta melanggar hukum yang berlaku. Jadi, untuk mengenali rokok ilegal itu ciri-cirinya ada 5. Apa aja? Dengerin sampai habis ya. Ciri rokok ilegal yang pertama adalah rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai. Rokok polos adalah rokok yang telah dikemas tetapi tidak dilekati pita cukai resmi yang diterbitkan oleh Bea Cukai. Rokok ilegal ini cukup mudah diidentifikasi masyarakat karena secara kasat mata ciri-cirinya dapat dilihat langsung pada kemasan produk. Ciri yang kedua adalah rokok dengan pita cukai palsu. Rokok ilegal dengan pita cukai palsu merupakan rokok yang telah dikemas tetapi dilekati pita cukai yang tidak resmi yang diterbitkan oleh Bea Cukai. Pita cukai palsu biasanya dicetak pribadi menggunakan kertas biasa dan tidak memenuhi ciri-ciri khusus dan unik yang seharusnya ada di dalam setiap pita cukai. Untuk memastikan keaslian pita cukai, salah satu caranya adalah dengan menggunakan sinar UV. Dengan bantuan sinar UV, pita cukai yang dilengkapi teknologi hologram akan memancarkan kode unik yang dapat dijadikan patokan keaslian pita cukai. Ciri ketiga adalah rokok dengan pita cukai bekas pakai. Rokok dengan pita cukai bekas pakai berarti rokok tersebut telah dilekati dengan pita cukai yang pernah dipakai dalam produk sebelumnya atau produk lain. Untuk memastikan bahwa pita cukai itu bekas, perhatikan kondisi pita cukainya. Pita cukai bekas pakai biasanya memiliki kondisi yang tidak bagus atau tampak tidak baru lagi. Selain itu, biasanya juga terdapat sedikit bekas robekan di ujung-ujung pita cukainya. Kemudian, ciri keempat dan kelima adalah rokok dengan pita cukai salah peruntukan dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Pahami bahwa kedua rokok ilegal tersebut sebenarnya dilekati dengan pita cukai yang asli, tetapi tidak sesuai dengan peruntukan rokoknya. Setiap pita cukai memiliki ciri yang khas sesuai dengan produknya. Pita cukai akan memuat beberapa data yang sesuai dengan produk yang akan ditempel, contohnya seperti jumlah batang rokok, jenis rokok, bahkan personalisasi perusahaan. Personalisasi pita cukai sendiri adalah cetakan pada setiap keping pita cukai berupa susunan huruf dan atau angka yang terdiri dari 10 karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik. Jadi, setiap pabrik akan memiliki masing-masing personalisasinya. Mari bersama kenali ciri-ciri rokok ilegal untuk mencegah peredarannya. Kepada seluruh sahabat BC untuk lebih teliti sebelum membeli ya. Jika menemukan rokok ilegal di pasaran, segera lapor ke kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai
1500 225 dan juga media sosial resmi Bea Cukai @beacukai.ri. Bye! Ya, pemirsa, itulah tayangan mengenai ciri-ciri dari rokok ilegal begitu ya. Banyak dari kita mungkin ada juga nih ya yang masih tidak peduli dengan ciri-ciri tersebut ya, bahkan mungkin memanfaatkan produknya lebih kepada produknya. Tapi bagaimana kita harus aware terkait dengan penyebaran rokok ilegal ini? Kita akan berbincang dengan narasumber kita di studio begitu. Yang pertama saya mungkin ke Pak Yudi dulu ya. Terkait dengan hal tersebut Pak, ini bagaimana nih gambaran dari peredaran rokok ilegal secara general di Jawa Barat, Pak, saat ini? Untuk di Jawa Barat, Pak, Ya. untuk di wilayah kami, pengawasan dari Bea Cukai Bandung itu kan ada 5 kabupaten kota. Ya. Yang pertama itu dari Baraya, Bandung Raya, kemudian di plus Sumedang. Nah, peredaran rokok ilegal kita di Bandung Raya dan sekitarnya ini kebanyakan melalui jasa titipan. Jasa titipan, ya di mana dari pihak pengedar rokok ilegal itu memanfaatkan jasa titipan itu untuk mengedarkan rokoknya. Nah, sebagai gambaran untuk peredaran di tahun 2003 kita sudah menegah sebanyak 94 juta batang rokok ilegal sampai bulan September. Ya, kita bandingkan di bulan September ini sampai dengan September ini di tahun 2024 kita sudah menegah 7,9 juta. Memang ada penurunan di situ. Ya, ada penurunan. Nah, untuk wilayah yang di kita yang paling banyak beredar itu di Kabupaten Bandung dan di daerah Sumedang. Iya. Itu kan. Iya, jadi berkenaan dengan hal tersebut berarti memang ada beberapa fokus utama juga yang istilahnya menjadi fokus dari Bea Cukai Bandung juga ya untuk terus memantau gitu ya, Pak ya. Untuk wilayah yang peredaran di Bandung Raya ini kita ini di sini daerah kita ini sebagai hub. Jadi kebanyakan itu barang itu misalnya dari wilayah timur, dari Jawa Timur atau Jawa Tengah untuk diedarkan di luar Jawa Barat atau ke Sumatera itu pasti lewat Kota Bandung. Pasti itu. Ya, kebanyakan melalui Cisumdawu, ya kan. Nah, itu atau Kota Bandung, kita banyak tegah juga di situ. Ataupun dari produksi yang rokok ilegal yang di daerah Sumatera untuk dipasarkan misalnya ke Jawa Tengah atau sebaliknya. Itu pasti melalui wilayah Bandung. Nah, itu kita juga banyak tegah di situ. Mungkin Pak Budi boleh menambahkan juga kaitan dengan pentingnya begitu ya terkait dengan Bea Cukai ini untuk rokok begitu ya. Termasuk juga inilah salah satu edukasi kepada masyarakat seperti apa nih? Iya, betul. Jadi rokok ilegal ini memang bisa dikatakan musuh bangsa ya, karena seperti kita ketahui kan rokok ilegal juga merupakan sumber pendapatan negara. Nah, nanti mungkin Pak Yudi bisa lebih dalam menjelaskan itu. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat jangan sampai ikut membantu para produsen rokok ilegal ini. Salah satu ya jangan mengkonsumsi rokok ilegal. Baik, ada beberapa hal yang mungkin menjadi fokus bagi secara data begitu ya Pak ya. Nah, kalau secara kuantitas nih bisa mencapai berapa nih Pak jumlahnya dari peredarannya gitu Pak Yudi? Peredaran itu fluktuatif Pak ya. Fluktuatif. Tapi kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya memang ada penurunan. Oke. Untuk di wilayah Jawa Barat ya. Iya. Tapi kalau kita lihat nasional, nah itu dari tahun 2020, 2021 itu sekitar di atas angka 10%. Nah, sekarang itu sudah di angka 6,9%. Tapi dibandingkan tahun lalu kita ada peningkatan. Ya. Jadi fluktuatif lah itu fluktuatif ya. Untuk di Jawa Barat sendiri, terutama di Bandung Raya ini, peredaran rokok ilegal itu yang kita tegah itu tahun 2020 itu sekitar 2,5 juta batang. Ya, kemudian tahun 2021 ada 5,3 juta batang. 2022 ada 10 juta batang. 2023 ada 13 juta batang dan sampai September ini kita sudah menegah 7,9 juta batang. Berarti relatif menurun ya Pak ya untuk untuk wilayah Bandung Raya ini relatif menurun untuk peredaran rokok ilegal. Baik, biasanya untuk penanganan dari monitoring untuk rokok ilegal yang mungkin sudah tersebar di beberapa titik itu seperti apa nih Pak dari Bea Cukai? Monitoring titik-titik itu ya. Kita kan di sini di kantor Bea Cukai Bandung ini
kita ada bagian pengawasan Pak ya, pengawasan rokok ilegal. Kita bekerja sama juga dengan teman-teman di Satpol PP kabupaten dan kota. Ya. Untuk pengawasan itu kita ada namanya kegiatan pool info atau pengumpulan informasi yang dilakukan oleh teman-teman dari pemerintah daerah, ya, Satpol PP. Nah itu nanti ada sesuai dengan teknologi yang judul kita ini, tema kita. Nah itu ada namanya Sirolek Pak, aplikasi rokok ilegal, di mana teman-teman Satpol PP itu bisa langsung melaporkan apabila ada peredaran rokok ilegal di wilayahnya masing-masing. Dan itu langsung dipantau di kantor kami di Bea Cukai Bandung. Bea Cukai Bandung. Kan tadi ada beberapa sebaran begitu ya di beberapa wilayah, khususnya Bandung Raya begitu. Ada wilayah tertentu yang mungkin lebih masif gak Pak, maksudnya dari segi penyebaran rokok ilegalnya? Iya, kalau penyebaran rokok ilegal itu ya kalau kita lihat wilayahnya Pak ya, itu banyakkan di wilayah di dataran tinggi kan. Dataran tinggi yang di situ konsumsi rokoknya tinggi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah di wilayah sekitar pabrik. Nah, situ peredaran rokok ilegal banyak juga. Kemudian juga di wilayah-wilayah yang padat penduduknya, terutama untuk menengah ke bawah. Nah, itu juga di situ peredaran rokoknya juga banyak. Nah, kalau dari sisi kabupaten kota, kita banyak menegah di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung. Sebetulnya sudah terlihat begitu ya indikasi dari beberapa hal yang memungkinkan rokok ilegal ini lebih besar skupnya di wilayah tertentu ya, termasuk tadi. Saya ke Pak Budi, kalau misalkan berkenan dengan keterangan yang tadi disampaikan, mungkin ada beberapa klasifikasi juga berkaitan dengan modus operandi yang dilakukan para pelaku. Biasanya ini apa nih Pak yang mendorong mungkin yang selama ini ditangani dan juga tentunya dicegah dan dimonitoring? Ya, seperti tadi Pak Yudi sudah sampaikan, sebetulnya kita untuk wilayah Bandung tadi bisa dikatakan sampai sekarang kita tidak menemukan adanya produksi langsung. Secara produksi tidak ada yang diproduksi di daerah Bandung Raya ini. Jadi memang sering menjadi perlintasan tadi. Ya tadi sudah disebut perusahaan jasa titipan. Mungkin kalau kita mudahnya ya kurir ya. Jadi mereka menggunakan paket-paket pengiriman seperti itu. Selain juga tentu tadi lewat jalan raya, yang kemudian di sini juga jalan tolnya banyak. Ada Cisumdawu, ada Cipali, ada Pantura. Nah itu mereka juga menggunakan moda-moda itu dengan berbagai macam cara lah bagaimana mengelabui, disamarkan dengan muatan hasil bumi atau bagaimana gitu. Jadi seperti itu. Nah kita harus jeli itu mengawasi itu karena memang kita menjadi jalur peredaran karena perlintasan gitu ya, perlintasan dari Jawa Tengah, Jawa Timur ke daerah Sumatera pasti melewati daerah sini. Jadi ada beberapa akses juga yang mungkin dimanfaatkan dengan modus tertentu ya untuk penyebaran rokok ilegal ini. Baik, kemungkinan ini juga menjadi kerugian bagi negara begitu ya Pak ya. Rata-rata nih Pak Yudi, berapa besar nih kerugian negara akibat kasus dari peredaran rokok ilegal ini khususnya untuk Jawa Barat? Jadi kalau kita hitung kerugian negara ya, itu berdasarkan dari tarif cukai. Tarif cukai itu kita ambil yang terendah. Biasanya tarif cukai misalnya tarif cukai untuk SKM, hasil kerja mesin itu paling tinggi itu 1.200, tapi paling rendah itu ada di Rp700 lah gitu. Nah kita hitung yang tarif terendah. Dari tarif terendah itu kita dapat angka ada yang setahun itu 8 miliar, tergantung jumlah batangnya kan. Ada yang 9 miliar, ada yang 6 miliar. Nah kalau dirata-ratain setahun itu sekitar 6,5 miliar lah. Luar biasa, untuk daerah besar, Bandung Raya ini kita ada 6,5 miliar yang kerugian negara daripada peredaran rokok ilegal. Nah tadi saya tambahkan untuk yang modus operandi ya, secara teknis itu ada perubahan memang, betul tadi Pak Budi sampaikan. Di sini ada perubahan modus operandi Pak. Dari tadi jasa titipan dulu yang jasa titipan yang terkenal, sekarang dipecah-pecah kecil-kecil ke jasa titipan banyak nih. Oh iya, sekarang semakin menjamur Pak. Dulu juga ada yang lebih banyak pakai truk-truk besar ngangkutnya, pakai box-box. Nah sekarang sudah mulai dipecah lagi, pakai mobil-mobil penumpang, mobil penumpang, mobil kecil sekarang. Bahkan ada yang pakai bis umum juga. Pakai bis umum masukin ke kargo bagasi. Jadi tidak terdeteksi lah ya, maksudnya orang mungkin tidak menyangka bahwa itu salah satunya adalah modus penyebarannya begitu ya Pak ya. Tapi sebetulnya
yang paling penting diketahui oleh masyarakat bersama begitu? Apa saja nih Pak? Maksudnya kan ini dari Bea Cukai sendiri ada penanganan dan juga tindakan terkait penyebaran. Kemudian masyarakatnya juga harus aware. Nah mungkin apa nih yang kedepannya akan menambah istilahnya kerjasama begitu untuk bisa mengurangi angka penyebaran rokok ilegal ini? Ya, kita pemerintah daerah itu ya, Pemprov, pemerintah daerah, pemerintah kota itu mendapatkan namanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, dari dana itu ada 10% alokasi untuk penegakan hukum. Yeah. Nah, kita kerjasama dengan pemerintah daerah. Ya. Yang pertama itu dari Gakum itu kita alokasikan dana untuk sosialisasi. Yeah. Termasuk ini bagian dari sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian juga ada tadi pengumpulan informasi di lapangan, kemudian juga operasi pasar bersama. Yeah. Atau penindakan di lapangan. Nah itu yang kita lakukan kerjasama dengan pemerintah daerah. Tentunya itu harus juga menggunakan metode-metode teknologi yang terkini ya. Yeah. Kita pakai teknologi yang yang ada di kita yang bisa memaksimalkan untuk pencegahan rokok ilegal itu. Yeah. Salah satu tadi dengan aplikasi ataupun juga dengan alat-alat seperti mobile X-ray. Berarti ada berapa perangkat atau misalkan aplikasi nih Pak yang mungkin juga bisa disampaikan nih kaitannya dengan pemanfaatan teknologi nih ya Pak ya yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk mengantisipasi masalah ini Pak? Jadi untuk teknologi itu ada dua Pak ya, ada yang kita yang pakai aplikasi, ada juga yang hardware. Nah untuk yang aplikasi ini kita ada namanya Sirorek, aplikasi yang untuk rokok ilegal ya tadi ya, untuk pemanfaatan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaporkan di mana ada peredaran rokok ilegal di daerahnya langsung ke aplikasi Sirorek itu. Tim kami juga mempunyai cyber crawling ya, jadi kita juga patroli di dunia maya terkait dengan peredaran rokok ilegal. Banyak juga karena yang menjual barang-barang itu yang ilegal ini di medsos ataupun di marketplace ya, itu yang kita pantau terutama untuk di Bandung Raya ini. Nah, terus kemudian juga ada tadi yang hardware-nya itu kita mobile X-ray. Ya, kita ada mobile X-ray di mana kita bawa itu mobile X-ray ke jasa-jasa titipan. Nah, barang-barang di situ nanti kita masukkan ke dalam mobile X-ray, nanti kita lihat apakah ini ada rokok ilegal atau tidak di situ. Nah, itu banyak dapat di situ kita. Berarti aplikasi dan juga maksudnya beberapa hal tadi yang disampaikan ini menjadi kewenangan Bea Cukai saja atau bisa diakses secara umum juga atau dipakai oleh kalau masyarakat? Untuk mobile X-ray kan karena itu perlu keahlian dan pelatihan terlebih dahulu, tentunya dari petugas Bea Cukai yang mengoperasikannya. Tapi kalau untuk yang aplikasi tadi kita memberikan akses akun-akun khusus kepada pemerintah daerah, PP untuk mengakses itu dan melaporkan ke kita. Oke, nah kemudian Pak ini berkenaan dengan pemanfaatan teknologi ya dalam apa istilahnya mendeteksi peredaran rokok ilegal tersebut, ini ada feedback seperti apa ini Pak yang untuk bisa menjadi angka pengurangan untuk peredaran rokok ilegal sendiri? Feedbacknya seperti apa nih yang sudah terjadi? Dari tadi yang saya sampaikan bahwa di tahun 2023 itu dari Januari sampai September itu 9,4 juta batang yang kita tegah. Nah tahun ini ada penurunan di 7,9 juta batang dengan periode yang sama. Ini akibat dari apa? Karena sudah masif kita menggunakan aplikasi Sirolek itu. Ya. Jadi pemerintah daerah dalam hal Satpol PP dengan mudahnya dalam waktu melakukan pengawasan itu langsung melaporkan ke Bea Cukai real time. Ya, dan kita pun terima real time itu. Jadi kalau ada laporan langsung kita tindak. Nah itu akhirnya dulu itu mungkin warung-warung itu menjual secara terbuka ya. Mungkin sekarang sudah istilah Sunda mah selumputan, udah sembunyi-sembunyi lah gitu kan. Udah takut-takut lah karena ketahuan karena memang banyak intel-intel dari Satpol PP juga yang bergerak dan tidak diketahui oleh para penjual itu kan. Iya. Mungkin kalau misalnya kita berbicara hal tersebut termasuk juga kesadaran dari masyarakatnya sendiri ya Pak ya. Pemantauan dilakukan, terus kemudian juga beberapa program yang berkenaan dengan teknologi begitu. Karakter masyarakat mungkin juga perlu lebih banyak tahu begitu tentang bagaimana pentingnya untuk menekan angka supaya tidak ada penyebaran rokok ilegal tersebut dan penggunanya juga termasuk begitu ya. Baik Pak, kita akan lanjutkan kembali nanti perbincangan kita di tema ini. Kita akan rehat sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Formasi Asik.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Forum Reformasi Birokrasi Tematik berkenaan dengan tema pemanfaatan teknologi dalam mengatasi penyebaran rokok ilegal. Tadi sudah disampaikan beberapa hal berkaitan dengan bagaimana nih Bea Cukai tentunya untuk menekan angka penyebaran rokok ilegal, khususnya di wilayah Bandung Raya dan pada umumnya mungkin di beberapa titik di Jawa Barat. Dan ini menjadi sebuah hal yang juga meningkatkan awareness dari masyarakat bagaimana masyarakat ini penting untuk mengetahui dan juga turut mendukung agar tidak menggunakan rokok ilegal dan turut menyebarkannya. Ada beberapa modus operandi juga yang tadi disampaikan begitu ya. Saya ke Pak Budi. Pak Budi, kalau misalnya melihat beberapa case gitu ya, beberapa kasus ataupun juga modus operandi yang tadi dilakukan begitu. Karakter masyarakat ataupun juga beberapa apa istilahnya orang yang mungkin menjadi pihak-pihak yang melakukan modus operandi terkait dengan rokok ilegal ini sebetulnya seperti apa nih? Apakah dari segi kesadarannya pun masih bisa ditekan atau ditorong dan Ini sebetulnya merugikan semua, dari masyarakat juga rugi karena pabriknya ilegal, kita tidak tahu ya secara pembuatannya seperti apa gitu kan. Di sini juga negara dirugikan karena juga harusnya dia membayar pajak yang kita sebut cukai, akhirnya tidak membayar. Jadi dirugi. Yang diuntungkan hanya produsennya, masyarakat dan negara dirugikan. Jadi kita juga tadi bekerja sama dengan Pemda, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk ke tempat-tempat, ke pasar ya, ke pasar, bahkan kita ke kampus juga ya, ke sekolah, tentang bahayanya rokok ilegal. Kita melakukan operasi juga yang namanya gempur rokok ilegal, itu represifnya, tapi preventifnya pun kita lakukan. Kalau misalkan berkenaan dengan modus operandi, terus kemudian juga penekanan angka tersebut, termasuk kepada ini nggak Pak, mendeteksi jenis-jenis rokok ilegal seperti apa, itu ada juga nggak jenis-jenisnya ataupun jumlahnya gitu yang mungkin juga ditekan gitu? Pak Yudi? Pak Yudi mungkin? Tadi kan di tes ada ya? Ada jenis-jenis rokok ilegal itu ada 5. Itu ciri-ciri yang itu ya Pak ya? Betul. Jadi rokok ilegal itu rokok kan cuma satu, Pak. Satu jenis. Nah, untuk mendeteksi rokok ilegal itu tadi ada 5 ciri itu. Ya, mungkin kita kembali ulas ya Pak ya, biar pemirsa yang baru bergabung. Ada 5 ciri itu, jadi kita fokusnya ke 5 ciri itu. Oke. Jadi rokok yang polos tanpa pita cukai, itu yang paling banyak beredar di masyarakat. Itu ciri utama tuh ya, polos itu rokoknya. Itu paling banyak lah, 80% itu. Dari segi kemasan itu Pak. Betul, ya, polos. Dari segi kemasan polos. Gitu. Tidak ada pita cukainya. Iya. Yang kedua, dia memakai pita cukai palsu. Itu lebih gampang lagi. Itu banyak kan tuh yang pengedar itu dia pakai pita cukai yang di print paling pakai kertas HPS atau apa, asal terlihat seperti asli. Ada pita cukainya ya. Tapi mungkin tekstur ininya ya Pak yang berbeda ya? Beda Pak, karena bahan dari pita cukai ini kan dari kertas uang juga sama. Iya. Kita juga produksi itu pita cukai di Peruri. Ya. Bentuknya kan kecil Pak itu. Ya. Itu tapi di situ tanda pengamannya banyak sekali Pak. Dari hologram, kalau pakai UV itu UV juga, berpendar warnanya. Iya. Ada juga ciri-ciri yang tuh di bawah itu ada kayak cacing-cacing kecil-kecil tuh kalau pas pakai kaca besar ya. Iya. Nah itu kita pengamanannya banyak. Jadi kalau dipalsukan itu sangat sulit. Iya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu memakai pita cukai bekas. Baik. Ya. Misalnya ada yang nakal Pak ya. Yang nakal dari pengedar itu nakal, pita cukainya
tolong jangan sampai sobek rusak, dan dirusak. Sampai sedetail itu ya Pak ya? Bapak bayangkan satu rokok itu harga cukainya itu kan sekitar Rp19.000. Ya dia hati-hati jangan sampai sobek, nah itu dijual lagi Pak. Ada yang sampai seperti itu ya? Dijual lagi. Baik. Nah itu yang ketiga. Yang keempat itu, nah ini yang memang jarang ya. Jadi untuk pabrik, misalnya pabrik rokok A, dia ada pita cukai, itu ada namanya pabrik A. Dia dipakai di pabrik B. Nah itu nggak boleh kan itu. Jadi karena ada personalisasinya di situ. Atau juga ada yang nakal dengan salah peruntukan. Misalnya ini pita cukai untuk yang pakai filter SKM. Dia atau kebalikannya yang SKT yang ke tangan ini kan tarifnya lebih rendah. Dia lekati ke SKM yang lebih tinggi tarifnya. Jadi kan asli harga tuh. Nah itu ada juga seperti itu. Tapi itu jarang sih. Tapi yang banyak itu yang rokok polos. Nah, mungkin hal sederhana saya tambahkan yang Pak Yudi sampaikan, yang salah peruntukan itu tadi sebenarnya pitanya asli cuma tidak sesuai. Contoh sederhana gini, kan ada rokok isi 12, ada rokok isi 16, ada yang 20. Nah, ini biar untung dia rokok isi 20, pasang pitanya 12 misalnya. Nah, itu nilainya kan lebih rendah karena cukai rokok itu per batang. Bilang dihitungnya per batang. Satu batang berapa rupiah itu. Jadi kalau itu seperti itu. Jadi kalau mungkin masyarakat melihat bahwa kok ini ada di situ berapa batang kemasannya, tapi di pitanya disebut berapa batang juga. Jadi untuk berapa batang. Jadi sebetulnya gampang dikenali gitu kalau ada manipulasi itulah. Ini penting juga diketahui masyarakat ya. Balik lagi kepada kesadaran, apakah sudah sejauh itu dan sedetail itu di masyarakat ya kan Pak ya? Ketika memilih, apakah memang masyarakatnya juga yang perlu disadarkan bahwa ya rokok ilegal artinya merugikan negara, dan juga tentunya kita tidak bisa istilahnya memastikan begitu ya Pak terkait dengan kualitas ataupun juga produksinya seperti apa begitu. Dari beberapa ciri tersebut mungkin kedepannya pemirsa atau masyarakat juga bisa lebih memilah lagi gitu ya Pak secara lebih detail. Baik, selanjutnya Pak terkait dengan kembali ke teknologi tadi, ada tantangan-tantangan tersendiri Pak dalam hal pemanfaatan teknologi untuk menekan angka penyebaran rokok digital Pak. Mohon maaf, rokok ilegal maksudnya. Jadi tantangan kita, teknologi kan semakin berkembang. Teknologi semakin berkembang, kemudian modus operandi pun semakin berkembang. Nah kita harus memang dari tantangan teknologi ini kita memang harus terus mengupdate, kita harus menyesuaikan, beradaptasi ya dengan teknologi baru ya, yang ada yang sudah ada ada di pasaran itu kan. Karena dengan teknologi baru mereka pun nanti akan yang pelaku-pelaku ini juga akan menyesuaikan. Akhirnya modus operandinya gue tambah banyak ya. Tadi dulu mungkin mengantar itu menjual itu hanya secara fisik Pak ya. Ya kalau sekarang kan bisa online. Ya ada menggunakan medsos bukan apa. Nah itu yang dia tantangan kita. Mungkin kedepannya ya itu bisa mereka menjualnya pun juga bisa sembunyi-sembunyi, ada kode-kode tertentu. Nah ini yang harus kita antisipasi ya ke dalam ke depan itu. Kalau tadi ada beberapa pemantauan ke beberapa platform penjualan digital atau e-commerce begitu ya Pak ya. Nah kalau kerjasama tersendiri dengan e-commerce-nya secara langsung itu ada juga nggak Pak? Ya kita ada MOU ya. MOU juga? Dengan e-commerce itu ada MOU dari Bea Cukai secara keseluruhan di pusat itu. Jadi apabila ada terindikasi dia menjual barang-barang yang ilegal atau rokok ilegal ini, kita minta untuk di take down itu iklannya atau tokonya ditutup. Ya karena yang saya tahu juga begitu ya, ada beberapa e-commerce, misalkan e-commerce A memang dia secara keseluruhan tidak menjual atau tidak menerima memperlihatkan iklan-iklan tentang produk-produk rokok dan sejenisnya, bahkan yang legal sekalipun begitu, ataupun juga rokok elektrik. Ada juga yang memang secara bisa diakses oleh semua gitu untuk memperlihatkan iklan-iklan tersebut, produk-produk rokok begitu ya. Nah kalau misalkan dari beberapa hal tadi yang mungkin juga bisa masyarakat lakukan, masyarakat yang ada kesadaran nih Pak ya, yang menemukan rokok ilegal ataupun juga istilahnya mengetahui terkait rokok ilegal tersebut, ini bisa mengakses kemana nih Pak? Selain ke kantor secara langsung, apakah ada juga yang bermuatan dengan digital atau juga aplikasi Pak? Jadi kita kantor Bea Cukai Bandung memanfaatkan medsos ataupun sarana komunikasi yang banyak digunakan masyarakat. Saat ini yang banyak digunakan masyarakat adalah WhatsApp.
WhatsApp. Ya, WhatsApp banyak kepada masyarakat, dan itu dalam mengirimkan foto, video ataupun share lokasi itu paling gampang. Ya. Jadi masyarakat itu bisa melaporkan apabila di lingkungannya ada yang menjual rokok ilegal itu ke kami di WhatsApp di 0877 8486 1286. Jadi masyarakat tinggal foto tokonya, sembunyi-sembunyi tentunya ya, jangan kelihatan. Foto tokonya, share lokasinya ke WA. Bisa di-share log ya, Pak ya? Betul. Untuk identitas dari pelapor itu dilindungi oleh undang-undang. Ya. Jadi tidak akan di-share kemana-mana, itu rahasia sifatnya. Nah, ini penting sekali ya, maksudnya masyarakat juga turut berperan begitu Pak ya? Betul. Membantu untuk memberantas penyebaran rokok ilegal tersebut. Sudah dimudahkan dengan akses melalui WhatsApp tadi begitu ya, ataupun juga mungkin yang mau mendatangi kantor Bea Cukai Bandung juga bisa langsung ya Pak ya. Nah kalau misalkan di lapangan Pak, misalkan tadi setelah ada pelaporan, terus kemudian juga tahu lokasinya di mana, bentuk-bentuk pendekatan atau mediasi kepada warung-warung atau toko-toko atau siapapun yang menjual rokok ilegal ini, prosesnya seperti apa ini Pak hingga akhirnya selesai ya? Ya, jadi kita tadi kan kita sampai bisa ada penegahan sampai 7,9 juta batang di tahun ini ya. Oh iya. Salah satunya dari peredaran rokok ilegal di warung-warung. Ya, di warung. Ya. Ada dua pendekatan yang kita lakukan ya. Apabila memang itu tokonya memang besar ya, kita langsung ada lakukan penindakan bersama dengan Satpol PP. Ya. Tapi kalau memang rokok penjualnya kecil-kecil itu kita mungkin tidak langsung kita tindak. Kita lihat dulu siapa sih yang menyuplai di situ. Oh, tetap ya ditanya dulu jalur sumbernya dari mana gitu ya. Dari mana kita ikuti. Oh, ini toh yang menyuplai. Nah, sampai kita ketemukan misalnya pada saat dia akan menyuplai barang itu, kita sergap di distributornya atau di truk-truk yang atau kendaraan yang menyuplai ke warung-warung itu. Tentunya setelah itu juga warung itu akan kita tindak juga gitu kan, proses ya. Kita ada namanya ultimum remedium. Jadi ini apabila ada penjual rokok, rokok ilegal Pak ya, kita hitung kerugian negara berapa, ini denda administrasinya 3 kali nilai cukai. Ya, 3 kali nilai cukai. Kalau bisa membayar, ya sudah, berarti selesai. Untuk sanksinya selesai. Sanksinya selesai. Tapi kalau tidak membayar, kita lanjut ke pidana. Oh, baik. Ya, 1 sampai dengan 5 tahun nanti. Ya, dan itu sudah banyak kita P21 ke Kejaksaan di Kabupaten Bandung maupun di Kabupaten Sumedang. Kalau sejauh ini bentuk-bentuk selain dari penindakan yang berhubungan dengan tadi yang sudah ada aturannya begitu ya Pak ya, sosialisasi juga apakah dilakukan Pak di beberapa tempat atau forum begitu? Ya, itu masih Pak. Kita masih melakukan ya, termasuk dengan talk show di televisi, kemudian juga di talk show di radio. Ada iklan-iklan di banner atau di videotron, ya kemudian juga ke masyarakat tatap muka langsung ke masyarakat yang Kabupaten Bandung Raya ini kita tatap muka dengan perwakilan masyarakat maupun juga dengan masyarakat pelaku usaha. Yang warung-warung itu kita juga kumpulkan, kita juga kasih edukasi gitu Pak. Baik, ada hal yang mungkin juga masyarakat perlu mawas begitu ya, kalau misalnya selain daripada sosialisasi ini ya, masyarakat juga perlu untuk berperan aktif ya, untuk bisa turut mendukung begitu program-program yang mungkin juga menjadi sasaran dari penyebaran rokok ilegal ini, ataupun juga menekan angkanya begitu dari tahun ke tahun. Target Pak kalau misalkan tahun ini, dan mungkin itu biasanya evaluasinya seperti apa nih Pak? Apakah ada target khusus begitu untuk angka-angka secara data begitu penekanan penyebaran rokok ilegal di tiap tahun? Kita karena ada 2 Pak ya. Penindakan itu apabila jumlahnya meningkat, itu bisa ada 2 kemungkinan. Yang pertama, memang jumlah rokok beredar banyak. Atau memang itu kebersihan kita dalam melakukan penindakan. Betul. Kalau turun, ada 2 juga. Bisa saja kita kurang menindaknya, atau memang peredarannya turun. Betul. Untuk melihat mengevaluasi itu, kita memang diperlukan yang namanya survei di lapangan ya, survei terhadap masyarakat untuk peredaran rokok ilegal di masyarakat itu. Makanya untuk tahun ini secara nasional peredaran rokok ilegal itu ada di angka 6,9%. Memang meningkat daripada tahun yang lalu. Tapi dari tahun sebelumnya itu jauh lebih turun. Karena ada di tahun
2020-2021 itu sekitar 12% angkanya. Kemudian saat ini kan ada bentuk-bentuk akses seperti barcode begitu, scan, itu ada juga Kak yang mungkin bisa istilahnya memudahkan masyarakat untuk bisa media sosial mengetahui gitu bahwa ini kan tadi kan ada beberapa klasifikasi ya Pak ya. Ada hal yang mungkin juga ini cirinya polos. Ini yang rokok ilegal, mohon maaf pita cukainya palsu begitu. Ya, mungkin ke depan ada target-target apa lagi nih inovasi yang akan dikembangkan gitu Pak dari Bea Cukai. Ya, sementara sih kita dengan Satpol PP itu dalam melakukan operasi pasar ya. Itu ada operasi pasar yang bersifat edukasi ke masyarakat, ke warung-warung itu. Kita tempel tuh stiker-stiker di situ. Stiker-stiker mengenai bahaya rokok ilegal. Di situ ada barcode-nya, bisa di-scan. Nah, di situ nanti ada muncul nanti ciri-ciri rokok ilegal itu seperti apa. Nah, itu juga edukasi terhadap masyarakat bagaimana sih kita mengetahui ciri-ciri rokok ilegal itu dari barcode itu kita sampaikan ke masyarakat. Oke, Pak Budi mungkin juga mau menambahkan apa saja mungkin masyarakat perlu ketahui dari beberapa program yang tadi begitu Pak, dan juga bentuk-bentuk kesadaran apa yang mungkin juga masyarakat harus lebih tingkatkan Pak. Terlebih kan sekarang semakin masifnya tadi beberapa modus, terus kemudian juga dari Bea Cukai juga tetap berjalan begitu Pak, program-program ini Pak. Ya Kang Gilang, jadi memang kalau untuk sampai mengenali bahwa ini pita palsu itu masyarakat memang agak sulit ya. Tetapi sebetulnya secara umum kita melihat yang beredar yang banyak itu adalah rokok polos. Jadi sebetulnya bisa kita lihat kalau memang ada rokok kok tidak ada pitanya. Kalau orang awam menyebut bandrol Kang. Ada bandrol yang ada harga bandrol itu kan. Itu di situ memang disebutkan ada harganya berapa, dan di situ juga ada nilai cukainya berapa per batang, berapa rupiah. Nah, kalau tidak ada itu udah pasti ilegal lah. Terus yang kedua, kalau tadi pita bekas kan kelihatan kan gitu itu kelihatan lah pita bekas ya. Dan ini juga mungkin masyarakat juga bisa kayaknya ingat juga saya dulu di kampung saya juga ada kadang pedagang yang menjual rokok itu menawarkan tadi bukannya hati-hati jangan sampai rusak. Nah, itu juga kalau tahu seperti itu berarti itu sebetulnya salah satu modus untuk ngakalin. Jadi jangan maulah seperti itu. Jadi kalau itu ya pitanya rusak saja. Memang secara aturan kan kalau kita membuka bungkus rokok, pitanya pasti sobek. Nah, seperti itu. Jadi kayak semacam segel gitu. Jadi seperti itu kan tidak bisa digunakan lagi. Nah, tapi kalau sengaja dikletek pelan-pelan, terus nanti dikumpulin, ada pengepul, kita mendapatkan rupiah kami masyarakat jangan melakukan lah itu, karena itu jelas perbuatan ilegal dan itu juga ada sanksi pidananya. Jadi kita menyimpan pita bekas itu sudah kena pidana rokok ilegal tadi. Jadi masyarakat itu jadi itu hati-hati, harus nanti kena sanksi kalau sampai misalkan ketahuan oleh kita tangkap, bisa dikenakan sanksi pidana hanya dengan menyimpan pita ilegal itu. Berapapun jumlahnya. Apalagi yang ngepul, apalagi pedagangnya gitu. Jadi bisa dikatakan sebetulnya rokok ilegal itu ya sama seperti mungkin kayak ganja, ya itu memang ilegal gitu. Karena sanksinya sampai pidana loh, penjara gitu. Betul. Dan Pak sudah sampaikan kita sudah banyak yang kita proses pidana sampai di penjara pelakunya. Oke. Kemudian juga selain dari ciri-ciri secara fisik begitu ya Pak ya, tadi pemanfaatan teknologi begitu, apakah juga ini mempermudah dari segi identifikasinya terhadap barang yang berpotensi ilegal ini Pak? Untuk identifikasi itu kita lebih ke, kalau fisik kan gampang Pak ya. Ya, secara fisik. Polos, betul. Gampang. Dari ciri-ciri. Tapi kalau yang kita mengidentifikasi terutama untuk pita cukai palsu, nah itu memang ada alat tersendiri. Jadi ada alat yang kecil itu kita di scan ke pita cukainya itu langsung bunyi ting, kalau hijau berarti Pak asli. Nah, itu emang itu tidak ada di masyarakat ya. Itu sistemnya sudah ada di petugas itu. Untuk
Kalau masyarakat itu, kalau masyarakat paling banter itu yang gampang itu ya pakai UV. UV ya. Seperti UV yang dipakai untuk deteksi uang sebetulnya sama. Nah, sama itu. Yang untuk deteksi uang kan nanti kelihatan hologramnya gitu ya. Sama gambar yang tersembunyi di situ kelihatan nanti. Paling itu teknologi yang paling gampang di masyarakat itu. Iya. Jadi ada beberapa ini juga ya kemawasan juga dari masyarakat. Kalaupun misalkan tadi bertanya begitu, ini adalah salah satu bahan edukasi juga Pak gitu. Sejauh ini kan masyarakat taunya hanya tadi itu istilah-istilah tertentu misalnya seperti bandrol ataupun misalkan ciri-ciri juga belum sejauh itu mungkin masyarakat paham. Bahkan ada yang tidak menyadari bahwa ada modus-modus tertentu yang sampai mengeleteki pita untuk akhirnya nanti diaplikasikan ke dalam rokok ilegal tersebut begitu. Termasuk juga kualitasnya juga sama ya Pak. Maksudnya tidak bisa dipastikan bahwa itu seperti rokok yang legal seperti itu ya. Dari produksinya dan juga seperti apa nanti masyarakat ketika sudah mengkonsumsi begitu. Baik, kita akan lanjutkan kembali nanti dengan segmen berikutnya di segmen 3. Tetap bersama kami pemirsa di Informasi Asik. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Formasi Asik. Ya, tentunya selain daripada kita tadi membahas tentang tema pemanfaatan teknologi untuk mengatasi penyebaran rokok ilegal, kita juga sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana peran dari Bea Cukai ini sendiri gitu ya. Yang tentunya sangat fokus sekali untuk beberapa program begitu, termasuk tadi rokok ilegal dan beberapa hal yang berkenaan dengan hal tersebut begitu ya. Ada kaitannya dengan dalam rangka ini memperingati Hari Uang Republik Indonesia HORI ke-78, Kemenke 1 Jawa Barat beserta pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggelar acara Ruang Kita UMKM Festival 2024. Nah, sebagai wujud dukungan terhadap UMKM di Jawa Barat, pihak penyelenggara juga akan menyediakan bazar UMKM dalam acara ini. Warga Jabar yang hendak mulai membangun UMKM juga dapat mengikuti bincang-bincang seputar sertifikasi halal, pengurusan izin BPOM, dan juga penerbitan nomor induk berusaha NIB, serta kiat sukses ekspor dan UMKM binaan desa Bea Cukai Bandung. Ya, binaan Bea Cukai Bandung begitu ya. Nah, mungkin sekarang saya ke Pak Budi berkenaan dengan yang tadi saya sampaikan begitu ya. Dalam waktu dekat ini Pak, ada gebrakan apa nih yang dilaksanakan oleh Bea Cukai Bandung Pak? Betul. Silakan. Ya, terima kasih Kang Gilang. Jadi Bea Cukai ini salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan. Jadi makanya kita ada program yang namanya Kemenq 1. Jadi itu diamanatkan juga oleh Kementerian Keuangan bahwa Kementerian Keuangan juga mempunyai peran untuk bersinergi sama-sama untuk meningkatkan mengasistensi UMKM. Jadi inilah salah satu bentuk, kemudian dibarengkan dengan momen saat ini ada tadi Hari Uang yang ke-78, maka Kementerian Keuangan 1, Kemenq 1 kita sebut atau Kemenq 1, wilayah Jawa Barat. Jadi ini levelnya di Provinsi Jawa Barat kita mengadakan event namanya Ruang Kita UMKM Festival. Ruang Kita UMKM Festival yang akan dilaksanakan nanti di Gedung Sate. Nah, itu salah satu bentuk tadi bahwa Bea Cukai concern, bukan Bea Cukai ya saja ya, Kementerian Keuangan concern untuk membantu UMKM, untuk mengasistensi UMKM. Ini acaranya di Gedung Sate Pak. Oh iya. Kapan Pak pelaksananya? Betul. Acara sebentar lagi akan berlangsung. Acara di Gedung Sate di Jalan Diponegoro ya, nomor 22 di depan Gazebo. Kita biasa olahraga pagi di situ. Nanti rencana di akhir pekan ini tanggal 26 dan 27 November. Jadi full 2 hari nanti kita akan mengadakan
tadi UMKM Festival. Di situ kita harapkan warga Bandung sadayana silakan hadir di situ nanti. Tadi sudah disebutkan oleh Kang Gilang, banyak acaranya dan juga banyak door prize-nya. Wah, luar biasa. Ini berarti saya bisa mampir juga, saya kebetulan dekat, Pak. Harus Kang Gilang, harus. Baik, kemudian Pak, dari acara Rumah Kita UMKM Festival ini, sektor apa saja yang bisa masuk di dalamnya, Pak? Oh iya, ruang kita ya, ruang kita. UMKM Festival ini juga tadi saya sebutkan bahwa ini sinergi Kemenkyu, satu yang ada di Jawa Barat juga bekerjasama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat atau pemerintah daerah kabupaten masing-masing di Jawa Barat. Jadi dalam mengasistensi UMKM ini kita bekerjasama dengan Pemda. Jadi tidak mungkin kita berdiri sendiri karena data UMKM ada di Pemda. Nah, dari sini kita mengkolaborasi mana UMKM yang bisa kita asistensi untuk bisa tumbuh semakin besar bahkan sampai naik kelas, kita sebut UMKM yang naik kelas, produknya bisa diekspor. Oke, nah Pak, diselenggarakannya ini gitu ya, ini sudah tahun keberapa ini Pak di Jawa Barat sendiri? Untuk di Jawa Barat ini yang kedua ya Pak Yudi? Yang kedua. Jadi memang program istilahnya secara resmi Kementerian Keuangan mulai tahun 2022. Tapi penyelenggaraan UMKM pertama di tahun 2023 dan ini yang kedua di 2024 dengan jumlah kapasitas yang semakin besar. Wah, luar biasa. Ini menjadi sebuah selain nafas segar juga bagi masyarakat ya. Ya tidak hanya berfokus tadi kepada beberapa hal yang berkenaan dengan regulasi ataupun juga program-program. Ada acara hal tersebut gitu ya. Mungkin yang bisa menarik perhatian masyarakat juga kaitan tadi mungkin Pak, selain ada bazar, ada door prize gitu ya, ada bintang tamu atau misalnya kegiatan lain juga nggak Pak nih Pak, selain di sektor-sektor yang terlibat Pak? Oh iya, tentu saja. Jadi Kementerian Keuangan ini ingin merayakan hari ulang tahunnya itu bisa dinikmatin oleh seluruh masyarakat. Jadi kita pun nanti akan mengadakan ada yang lagi hip sekarang ya, ada Zumba, ada juga Ponfit, olahraganya. Dan itu juga kita menggandeng ya yang sudah terkenal lah ya di Bandung ini ya. Jadi nanti kita senam Zumba bersama, Ponfit bersama, bahkan senam itu pun kita lombakan nanti. Jadi ada lombanya juga, peserta silahkan semuanya bisa ikut berlomba, tentu saja mendaftar dulu ya nanti yang ikut lomba. Kalau untuk bersenam bersama silahkan datang, tetapi kalau untuk lomba tentu saja harus registrasi dulu. Dan nanti ya tentu saja akan ada hadiah-hadiah yang menarik gitu. Selain itu juga ada hiburannya juga kita membawa lokal pride ya, ada Angklung Mansur, dan tentu saja legend ya, penyanyi legend dari Bandung adalah Dul Sumbang. Nanti wah, luar biasa. Itu acara berlangsung dari pagi sampai jam 10 malam, dari jam 6 pagi sampai selama jam 10 malam. itu ya? Hari pertama. Hari pertama. Hari Sabtu, nah hari kedua kita jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Wah, pekan ini berarti ini sedang sibuk-sibuk ya mempersiapkan itu ya Pak ya? Luar biasa. Oke, ada ini juga nggak Pak, istilah segmentasi target yang datang begitu? Apakah hanya pelaku UMKM saja atau misalkan segmentasi masyarakat secara luas, secara umum gitu? Tujuan utama untuk ini tuh apa begitu selain dari ulang tahun Kementerian Keuangan? Ya tadi tujuan utama pertama pasti masyarakat ya yang mendapatkan untung. Dalam hal ini UMKM pelaku usaha, kita fasilitasi semua booth, semua acaranya gratis. Jadi UMKM pun silahkan menempati boothnya gratis. Pelanggan pun, masyarakat pun silahkan datang, nggak ada tiket masuknya, gratis. Oh iya, jadi ini bisa diakses oleh semua masyarakat. Semua masyarakat. Bahkan tadi kan menonton artis semua juga gratis. Nah silakan yang datang, apalagi juga Bandung ini kota wisata, kita juga berharap wisatawan yang lewat pun bisa tertarik untuk ikut karena juga kan ada pertunjukan itu. Ada seninya, ada pertunjukan seni. Selain itu juga Bea Cukai tentu saja mengadakan talk show juga untuk edukasi masyarakat.
Kita juga Kementerian Keuangan, selain bea cukai ada namanya DJKN, DJKN negara, dia punya tusi untuk melakukan lelang barang. Nah, di situ pun nanti kita akan ada acara lelang. Lelangnya dari mana? Dari barang UKM. Barang UMKM yang di situ kita ambil, kita lelang, dan hasil lelang berapapun, yang laku mahal laku berapapun, kita kembalikan lagi kepada UMKM. Jadi di sini UMKM, pelaku usaha kecil, mendapat keuntungan dengan tadi fasilitas yang gratis, silahkan bisa mengembangkan, menjual usahanya. Masyarakat pun juga bisa menikmati semuanya yang ada di situ. Selain itu, Bea Cukai juga punya tugas, salah satunya adalah memberantas narkotika. Di sini kita punya tim narkotika, nanti kita akan mendemokan namanya anjing pelacak. Bagaimana anjing pelacak itu bertugas. Jadi kita simulasikan nanti di lapangan, jadi masyarakat tahu. Jadi mungkin selama ini kita ngertinya kan, ngerti bahwa anjing pelacak mungkin punya kepolisian, Bea Cukai juga punya. Tapi khusus untuk narkotika, bukan untuk kriminal ya. Jadi khusus bisa mengendus narkotika. Berarti di sini ada esensi untuk sosialisasi, edukasi ya, dan juga partisipasi masyarakat untuk program-programnya sendiri begitu dari Bea Cukai. Ada satu lagi Kak. Apa lagi Pak? Jadi dari tim panitia pun mengundang atase-atase dari pemerintah di luar negeri, tetangga negara tetangga kita. Ya, untuk melihat produk-produk UMKM dan binaan dari Pemprov maupun Kemenku Jawa Barat. Mungkin di situ nanti bisa kalau ada kecocokan kan bisa langsung transaksi dan bisa langsung ekspor nanti kan itu. Wah, luar biasa. Ini membuka kesempatan juga ya Pak ya, untuk lebih bisa skupnya lebih luas lagi untuk pemasaran dari UMKM. Jadi saya tambahkan tadi, ada atase Malaysia ya, terutama di Indonesia ini. Nanti mungkin akan membawa para pengusaha, karena pengusaha orang Malaysia juga kan banyak berwisata ke Bandung. Nah, tapi nanti khusus ini atase ini akan memanggil para pengusahanya untuk melihat produk-produk UMKM. Jadi bisa dikatakan semacam business matching. Jadi nanti bahkan bisa hasilnya langsung tuh business to business, yang artinya kalau perdagangan pada umumnya kan melewati perantara ya, broker. Kalau ini bisa langsung kesama pengusaha, tentu saja akan mempunyai daya saing yang lebih tinggi. Kalau sesama pengusaha kan tidak perlu ada fee tambahan gitu kan. Jadi diharapkan dengan ini mungkin nanti ada kecocokan, bisa langsung tuh antar pengusaha Indonesia dan Malaysia untuk bisa produknya diekspor. Luar biasa Pak. Ini untuk masyarakat, silakan untuk hadir ya di tanggal 26, 27 Oktober di Gedung Sate Bandung ya, untuk mengikuti kegiatan tersebut begitu. Baik, ini di segmen terakhir Pak, mungkin boleh disampaikan dari perbincangan tadi kita ya. Mungkin dari Pak Yudi dulu Pak, berkenaan dengan rokok ilegal, terus kemudian juga program-program Bea Cukai, sehingga masyarakat lebih bisa berpartisipasi juga Pak. Himbauan kami untuk masyarakat ya, kalau ada rokok ilegal langsung tolak. Tolak saja. Kenapa? Karena rokok ilegal itu istilahnya sangat berbahaya Pak. Kalau rokok biasa aja itu tidak sehat, apalagi rokok ilegal yang kualitas bahan bakunya, kualitas kandungan-kandungan zat kimianya itu tidak terverifikasi. Ya, tempatnya juga, pabriknya juga, kebersihannya juga tidak terverifikasi. Nah, itu kalau ada rokok ilegal tolak saja. Kalaupun lebih bagus lagi ya dilaporkan lewat WA tadi yang sudah saya sampaikan. Baik, dari Pak Budi silahkan Pak, tambahannya seperti apa himbauan masyarakat. Kami harap wargi Bandung sadayanya jangan lupa tanggal 26-27 November akhir pekan ini silahkan datang ke Gedung Sate. Di situ banyak acara yang menarik, ada bazar UMKM, ada termasuk juga bukan masyarakat, pengusaha UMKM pun yang mungkin belum ikut bazar saat ini bisa datang, karena di situ nanti ada talkshow tadi, bagaimana mengurus sertifikasi halal, bagaimana mengurus BPOM, gitu kan. Jadi banyak yang bisa didapat dari UMKM Festival ini. Jadi silahkan datang dan jangan lupa ada door prize, dan door prize-nya menurut saya sangat worth it. Waduh, luar biasa. Ada sampai door prize umroh nanti, juga yang grand prize-nya itu. 26-27 Oktober 26-27 udah nggak usah kemana-mana, ke Gedung Sate saja. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Yudi, Pak Budi atas waktunya ya Pak ya. Mungkin ada satu lagi yang kita ya. Apa tuh Pak? Pak Yudi? Penipuan ya? Penipuan? Ya. Oh sedikit boleh, silakan Pak. Silakan. Masyarakat harus hati-hati apabila ada yang mengatasnamakan Bea Cukai, menghubungi masyarakat tentang misalnya harus dibayarkan ya mengenai biaya masuk atau dan lain sebagainya. Itu berarti
penipuan karena bea cukai tidak akan menghubungi secara langsung seperti itu, apalagi memberikan nomor rekening atas nama pribadi atau atas nama institusi. Karena setiap pembayaran di bea cukai itu menggunakan kode billing yang langsung ke kas negara. Tidak ada nomor rekening, tidak ada nama banknya di situ. Baik, inilah sebuah informasi sangat penting ya. Jadi bisa langsung aja konfirmasi kepada bea cukainya, begitu ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak Yudi, terima kasih Pak Budi atas kehadirannya dalam Formasi Asik hari ini. Semoga bisa menjadi informasi kepada masyarakat yang tentunya bermanfaat mengenai tema pemanfaatan teknologi dalam mengatasi penyebaran rokok ilegal. Saya Gilang Hafidzi pamit pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.